Konsiliasi memiliki pengertian dalam bahasa Inggris, yaitu perdamaian. Konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang melibatkan pihak ketiga, di mana pihak ketiga ini adalah seorang konsiliator. Seorang konsiliator ini harus memiliki sifat yang netral dan punya profesional yang mendalam. Nah, para pihak dalam konsiliator ini terdapat 4 macam. Yang pertama, adanya pihak yang bersengketa. Kemudian yang kedua, adanya konsiliator. Yang ketiga, adanya penasehat hukum. Dan yang terakhir, adanya saksi ahli jika diperlukan. Saksi ahli ini berperan sebagai di mana jika suatu sengketa itu membutuhkan saksi yang handal dalam bidang tersebut. Regulasi konsiliasi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang mengatur tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Selain itu, konsiliasi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 yang mengatur tentang perselisihan hubungan industrial, yang dimana dengan adanya undang-undang ini, para pihak diberi kesempatan untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui lembaga konsiliasi. Prosedur konsiliasi tidak jauh berbeda dengan prosedur mediasi, yakni para pihak menyelesaikan perselisihan untuk mencapai perdamaian dan kesepakatan bersama. Nah, yang perlu diperhatikan adalah konsiliator berbeda dengan mediator. Konsiliator itu harus bersertifikat atau mendapat legitimasi dari pejabat yang berwenang di bidang ketenagakerjaan, sementara mediator hanya memerlukan sertifikat mediator. Kemudian yang menjadi pembeda juga dalam prosesnya. Jadi mediator itu dia bersifat pasif, sementara konsiliator bersifat aktif. Di sini maksudnya konsiliator itu memberikan saran atau masukan pertimbangan hukum bagi para pihak. Jadi ketika para pihak tidak setuju, konsiliator akan memberikan masukan pertimbangan-pertimbangan hukum yang akan terjadi apabila para pihak tidak setuju. Jadi hal ini tentunya merupakan salah satu kelebihan dari konsiliasi. Syarat lain dari konsiliator, yakni konsiliator harus berpengalaman minimal 5 tahun di bidang ketenagakerjaan dan dia harus menguasai perundang-undangan terkait ketenagakerjaan. Kemudian setelah konsiliator telah memahami menggali permasalahan para pihak, konsiliator memanggil para pihak untuk melakukan prosedur konsiliasi. Nah, apabila proses konsiliasi telah dilaksanakan dan para pihak mencapai kesepakatan, maka konsiliator akan membuat perjanjian bersama yang akan ditandatangani oleh kedua belah pihak, yang dimana perjanjian bersama tersebut akan didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial melalui Pengadilan Negeri. Dalam hal konsiliasi tidak mencapai kesepakatan, konsiliator akan membuatkan anjuran tertulis yang harus disampaikan kepada para pihak selambat-lambatnya 10 hari setelah proses konsiliasi pertama. Kemudian, setelah para pihak menerima anjuran tertulis tersebut, diberi waktu 10 hari untuk menjawab, menerima atau menolak anjuran tertulis tersebut. Apabila dalam 10 hari para pihak mengabaikan, maka dianggap menolak anjuran tertulis dari konsiliator. Apabila dalam proses selanjutnya seiring berjalannya waktu konsiliasi telah usai dan telah dibuatkan perjanjian bersama dan juga telah didaftarkan ke pengadilan negeri, kemudian terdapat salah satu pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya dan melanggar kesepakatan, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan eksekusi ke pengadilan. Konsiliasi memiliki beberapa kelebihan dan juga kekurangan. Salah satu kelebihannya yakni proses penyelesaian sengketa yang relatif cepat. Nah, pada proses konsiliasi, biasanya proses penyelesaian sengketa ini ditempuh dalam 1-2 bulan dengan 2-3 kali pertemuan. Nah, yang melatar belakangi dari proses yang cepat yakni yang pertama fleksibilitas mengenai jadwal pertemuan, yang kedua yakni berbeda dengan proses litigasi yang mempunyai prosedur yang harus dipenuhi. Kelebihan konsiliasi yang kedua yakni prosesnya yang biaya yang relatif murah. Nah, konsiliasi karena tadi prosesnya yang relatif cepat, maka biaya yang dikeluarkan ini juga
sedikit. Nah, berbeda dengan proses litigasi yang mana membutuhkan biaya retribusi besar, pemanggilan saksi dan pembayaran advokat. Kelebihan konsiliasi yang selanjutnya yakni sifatnya yang rahasia. Sifat kerahasiaan ini merupakan tanggung jawab penuh daripada konsiliator. Sifat rahasia ini juga bukan hanya pada saat proses konsiliasi berlangsung, tapi juga pada saat proses konsiliasi telah selesai. Nah, kelebihan daripada prosesnya yang rahasia yakni yang pertama memungkinkan para pihak untuk mengatakan yang sebenarnya mengenai peristiwa yang terjadi tanpa takut adanya data tersebut bocor ke ranah publik. Kemudian kelebihan konsiliasi yang selanjutnya yakni sama-sama menang atau win-win solution. Nah, karena penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan cara konsiliasi yang didasarkan atas asas kerjasama di antara para pihak yang bersengketa, maka mereka sama-sama menang. Tidak ada yang kalah karena kompromi yang dicapai bertilik barat dari landasan saling memberi dan saling menerima. Konsiliasi yang tadinya memiliki kelebihan yang sangat banyak ternyata juga mempunyai kekurangan, yakni sifatnya yang tidak mengikat secara hukum. Nah, hasil dari konsiliasi ini biasanya hanya berupa rekomendasi mengenai cara penyelesaian sengketa. Berbeda dengan putusan litigasi maupun arbitrase yang mempunyai kekuatan hukum, hasil dari konsiliasi ini tidak mempunyai kekuatan hukum. Jadi para pihak ini tidak bertanggung jawab untuk menjalankan isi dari hasil dari konsiliasi tersebut. Maka dari itu konsiliasi sangat membutuhkan asas itikat baik dari para pihak yang melaksanakan konsiliasi.